Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kami kehidupan dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pimpinan Roh Kudus sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Demikian firman Tuhan. Tema kita, Tuhan gembalaku yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 adalah Mazmur Daud. Daud memulai dengan sebuah pengakuan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan lain, kalimat ini bisa diartikan bahwa aku tidak menginginkan yang lain selain Dia. The Lord is my shepherd, I shall not want. Jadi Daud tidak menginginkan yang lain selain daripada Tuhan. Mengapa Daud memiliki keyakinan iman yang begitu kuat, yang begitu kokoh? Karena dia mengenal Allah yang hidup. Dia juga memiliki pengalaman yang khusus bersama-sama dengan Allah. Dalam relasinya dengan Tuhan Allah, Daud banyak mengalami penggembalaan dari Tuhan. Ada 3 penekanan berkaitan dengan Tuhan Sang Gembala yang kita bisa lihat di dalam teks ini. Pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, artinya bahwa Dia adalah penyedia. Dialah yang menyediakan segala kebutuhan domba-dombanya, kebutuhan umatnya. Sebagai gembala yang baik, maka di sini disebutkan gembala itu menyediakan makanan dan minuman yang di sini disebutkan sebagai rumput hijau dan air yang tenang. Ini bicara tentang kebutuhan pokok, kebutuhan dasar Tuhan menyediakan. Tapi yang kedua, disebutkan bahwa Tuhan juga memenuhi kebutuhan rohani, yaitu berbicara tentang kesegaran jiwa, kedamaian, karena ada di jalan yang benar. Dialah sumber kehidupan kita. Itu yang ditegaskan di dalam bagian ini. Jadi ketika kita mengaku Tuhan adalah gembalaku, kita percaya Dia menjadi provider, penyedia segala kebutuhan kita, jasmani maupun rohani. Tapi yang kedua, Tuhan adalah gembala, berarti Dia adalah pelindung. Gembala yang baik memberikan perlindungan yang sempurna bagi domba-dombanya. Ketika Daud berada dalam kesesakan yang disebut sebagai lembah kekelaman, maka di sana ada perlindungan yang Tuhan nyatakan. Jadi lembah kekelaman itu juga bicara tentang area yang nampaknya sulit sekali. Yang digambarkan seperti lembah-lembah yang memang di sana bisa ada bahaya. Kondisi yang menakutkan. Bahkan kadang disebut sebagai lembah bayang-bayang maut. Lembah kekelaman itu adalah sebuah realita hidup. Tidak selalu karena dosa, tetapi seringkali merupakan konsekuensi dari iman kepada Tuhan, maka kita bisa menghadapi lembah kekelaman. Kita tidak bisa menghindarinya, tetapi kita harus menjalani, kita harus menghadapi, melewati semua itu. Apakah kita bisa? Apakah Daud bisa? Maka di sini Daud diperhadapkan dengan lembah kekelaman, diperhadapkan dengan ancaman baik dari Goliat pada masa itu, dari Saul, tetapi dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada dia keselamatan, perlindungan dari Tuhan. Maka dia berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan Allah kita adalah Immanuel. Dia berjanji menyertai. Tidak ada tempat atau area di mana Tuhan tidak hadir, karena Dia maha hadir. Dialah yang menjadi protektor, Dia menjadi pelindung
utama dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, pengakuan bahwa Tuhan adalah gembalaku, bahwa Dia adalah pemimpin, Dia menjadi leader di dalam sepanjang kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan bahwa Tuhan akan menuntun di sepanjang kehidupan sampai kepada surga atau rumah Tuhan yang kekal. Di dalam perjanjian baru Yesus menyatakan, akulah gembala yang baik. Dia menjamin keselamatan domba-dombanya. Tuhanlah pemimpin utama di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau dipimpin oleh Tuhan? Seringkali kita mau mencari jalan kita masing-masing. Jika kita mengaku bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, maka kita harus percaya sepenuhnya kepada pemeliharaannya. Dia mencukupkan apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Dia berkuasa menjaga, melindungi kita. Dan kita harus berkata, pertolonganku hanya dari Tuhan, tidak ada dari yang lain. Mari kita memberi diri dipimpin oleh Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik, yang menjamin kehidupan kita, baik kehidupan sekarang, juga kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal di dalam kerajaannya yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini yang meneguhkan iman kami, yang memberikan kami sebuah kepastian bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang menyediakan segala keperluan kami, yang melindungi, menjaga kami, bahkan juga yang memimpin kami dalam perjalanan hidup sampai kepada kekekalan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tetap hidup di dalam firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.